berbicara mengenai jaminan iman kita. Ngomong-ngomong tentang jaminan, saudara, kita melihat kalau saudara ingin mengajukan kredit ya saudara ya. Ada beberapa syarat yang harus saudara penuhi. Betul atau tidak saudara? Kalau saudara mau mengajukan kredit, apakah itu kredit rumah ataukah kredit mobil, maka pasti bank atau pihak pemberi kredit akan memastikan bahwa sang pemohon kredit itu kredibel. Betul atau tidak saudara? Ya, saudara mengerti ini ya? Maka biasanya apa yang diminta saudara? Of course, ini saya sudah bahkan pelajari ya saudara ya. Ada 3 hal yang diminta. Kredit itu di-approve atau tidak, ada 3 hal yang diminta. Yang pertama adalah identitas kita, siapa kita. Ini orang ini punya rekor yang baik atau rekor yang jelek. Kalau di Amerika mereka punya namanya kredit history. Kalau di sini nggak ada kredit history, mungkin siapa saudara. Maka dicek apakah kreditnya pernah blong sebelumnya, apakah siapa orang ini. Dan yang kedua adalah kredibilitas. Yang diminta apa? Slip gaji, betul atau tidak saudara? Atau kalau saudara misalnya mempunyai perusahaan, maka siupnya diminta. Maka saudara akan kira-kira penghasilannya berapa. Terus yang ketiga apa? Kolateral. Maka dipastikan apapun itu kreditnya, maka perlu ada jaminan. Halo, betul ya saudara ya? Pasti ada jaminan. Kalau saudara kredit mobil, maka BPKB mobilnya pasti dipegang oleh pihak sang pemberi kredit. Kalau saudara kredit rumah KPR, maka SHM-nya, surat hak milik dari rumah itu, maka harus dipegang oleh sang pemberi kredit bank. Karena apa? Itu merupakan kolateral. Kalau ada apa-apa, kalau orang itu tidak mampu bayar, maka masih ada yang menjamin bahwa uang yang dipinjamkan itu tidak hilang. Halo, saudara mengerti ini ya saudara ya? Ini yang terjadi. Identitas kita siapa, kredibilitas kita dan kemampuan kita berapa, ya. Dan ada kolateralnya, ada jaminannya. Nah, ini merupakan sistem dunia. Saudara sudah jelas mengenai hal ini. Nah, kadang-kadang kita melihat ini dan waktu kita mulai mengaplikasikan kegiatan kita dengan Tuhan, maka kadang-kadang kita mempunyai sebuah skeptis. Ada sesuatu yang skeptis. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu susah ya saudara. Siapa Tuhan itu? Kredibilitasnya seperti apa dan jaminannya apa? Karena apa? Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak mengerti kadang-kadang. Sedangkan apa yang sedang kita hadapi, problem-problem kehidupan kita itu sangat real kelihatannya. Dan kadang-kadang kalau kita lagi lemah, kita bisa melihat Tuhan itu tidak begitu real dalam kehidupan kita. Halo? Saudara bisa identifikasi dengan saya? Ya saudara. Kalau saudara lihat firman Tuhan, selama 3 minggu ini kita belajar mengenai Abraham. Ya, kita sudah melihat bagaimana Abraham ini mengalami begitu banyak naik turun. Dan kadang-kadang kalau saya bisa mengidentifikasikan diri saya dengan Abraham. Abraham mungkin ada masa-masanya di mana dia ragu, di mana dia takut, di mana dia khawatir, di mana dia bimbang. Dan ini normal. Nah, hari ini saya akan masuk di dalam Kejadian 15, di mana waktu itu sempat Pastor Evangelis Jimmy Setiawan membahas, tetapi saya akan memberikan sedikit angle yang sedikit berbeda. Kita akan masuk bersama-sama di Kejadian 15 ayat 1 ya. Kita baca sama-sama, oke? Kejadian 15 ayat 1. Kita sudah bahas Kejadian 12, kita sudah bahas Kejadian 13, kita bahas Kejadian 14. Saya mau nanya sama saudara ya, siapa yang baca Kejadian 13 dan 14 sebagai PR itu? Boleh angkat tangan saudara? Boleh. Wah sedikit ya, ada yang angkat tangan di depan. Puji Tuhan masih ada satu yang melakukan PR. Yang lainnya gak baca ini saudara. Tolong ya dengarkan gembala saudara ya saudara. Nanti di rumah bisa dibaca ya saudara ya. Tolong ya saudara ya oke ya. Jadi kita sudah bahas Kejadian 12. Kalau Kejadian 12 oke lah kita baca, waktu itu kita baca dari depan sampai belakang. Kejadian 13 dan 14 karena itu soalnya panjang sekali. Jadi saya minta saudara baca di rumah supaya saudara mengerti ya. Dan kemudian Kejadian 15. Oke, Kejadian 15 ini adalah yang hari ini kita akan bahas, oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan
sangat besar, ya saudara ya. Saya akan mengambil kata-kata ini kemudian, ya saudara ya. Kemudian. Nah kalau saudara lihat kemudian, itu saudara lihat, kenapa kok Tuhan tiba-tiba ngomong, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Maksudnya apa? Kok tiba-tiba Tuhan tidak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba ngomong janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa kok tiba-tiba seperti itu? Nah saudara, kita ambil perhatian kita kepada kata-kata kemudian. Oke, kemudian. Katakan sama-sama, kemudian. Oke, kata-kata kemudian. Nah kita sudah belajar Kejadian 12. Kejadian 12 ceritanya bagaimana Tuhan memanggil Abram lagi. Karena ini bukan pertama kalinya Tuhan memanggil Abram. Kemudian kita belajar mengenai Kejadian 13. Kejadian 12 itu Abram sudah dipanggil di Ur Kasdim, tetapi muter ke Haran. Mestinya padahal ke Kanaan, muter dia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan panggil. Artinya Tuhan tidak pernah give up. Artinya kalau Tuhan sudah memanggil saudara, saudara mau tahun ini, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Tuhan tetap memanggil saudara. Panggilannya tidak bisa dicabut. Yang setuju katakan amin. Ya, ini luar biasa sekali. Kemudian kita masuk di dalam Kejadian 13. Sudah sampai di Kanaan, ada kelaparan. Biasa. Kok kelihatannya janji Tuhan tidak terlalu menjanjikan ya. Maka Abram lari pergi ke Mesir. Nah ini yang terjadi saudara ya. Di Mesir banyak problem. Tahukah saudara kalau saudara pakai kekuatan saudara sendiri, saudara pakai pikiran saudara sendiri, saudara malah jatuh di dalam berbagai-bagai masalah. Betul atau tidak saudara? Kadang-kadang malah itu merupakan kesalahan-kesalahan kita sendiri kalau kita masuk di dalam berbagai lubang masalah. Sebenarnya kalau kita sadar masalah-masalah kita itu gara-gara kesalahan kita sendiri. Betul ya saudara? Abram pergi ke Mesir. Kemudian puji Tuhan, tetapi Tuhan. Katakan sama-sama, tetapi Tuhan. Itu cerita kita. Tuhan selalu membawa kita kembali kepada jalannya. Tetapi Tuhan, akhirnya Abram kembali dan mempersembahkan korban di Betel, ya, di Betel. Nah, kemudian Kejadian 14 di mana ada pertikaian antara Abram dan Lot. Bukan pertikaian antara Abram dan Lot, tetapi anak buahnya. Karena apa? Ternaknya banyak sekali sehingga mereka tidak cukup untuk bisa makan dan minum untuk ternak mereka. Akhirnya mereka berpisah. Lot memilih pakai apa? Pikirannya sendiri. Lot itu hanya ikut-ikutan. Abram benar-benar melihat kepada Tuhan. Tetapi Lot hanya ikut-ikutan. Saudara kalau ikut-ikutan ini yang terjadi. Iman saudara gak bisa iman ikut-ikutan. Tetapi kita perlu mengalami journey of faith. Perjalanan iman sendiri. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Ceritanya begini saudara. Ya, kalau saudara gak datang minggu lalu. Kalau saudara datang minggu lalu ini refreshment. Ya saudara ya, refreshing, recap. Nah apa yang terjadi? Lot sudah milih daerah Sodom dan Gomora. Dan ada peperangan antara 4 kerajaan dan 5 kerajaan. Raja Sodom termasuk dalam 5 kerajaan ini. Raja Sodom dan Gomora lawan 4. Mereka berperang, mereka berpikir mereka akan menang. Ternyata 5 kerajaan ini kalah sama 4 kerajaan ini. Dan waktu kalah, Lot tertangkap, ditawan oleh 4 kerajaan ini. Abraham mendengar. Abraham menyelamatkan Lot. Dia nggak bawa pasukan, dia cuma bawa 318 anak buahnya yang tidak punya background untuk perang sekalipun. Mereka menyelamatkan Lot, mengalahkan 4 kerajaan ini. Wah luar biasa sekali. Cuman hanya 318 orang mengalahkan ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang katanya. Kok bisa? Abram sudah hebat gitu ketemu sama Raja Sodom. Raja Sodom mendengar kemenangan Abram. Mereka ketemu di lembah raja. Konon dikatakan bahwa Raja Sodom ingin mengangkat Abram menjadi raja atas semua kerajaan yang tadi itu, 5 kerajaan tadi itu. Dan saudara tahu ceritanya ya, apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul Melkisedek. Melkisedek adalah tipologi dari Kristus, pre-inkarnasi dari Yesus. Yesus Kristus ternyata sudah ada ceritanya di dalam perjanjian lama. Melkisedek bawa apa? Roti dan anggur, itulah perjamuan kudus. Perkenanan Tuhan. Padahal Abraham itu tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada perkenanan Tuhan. Dan pada saat itu Abraham mempersembahkan persepuluhan. Itulah pertama kali persepuluhan di dalam Alkitab. Ini membuktikan bahwa perkenanan Tuhan itu tidak ditentukan oleh persepuluhan Anda.
Tetapi justru Tuhan sudah berkenan terlebih dahulu, Tuhan sudah memberikan kemenangan terlebih dahulu, Tuhan sudah memberkati dahulu, baru kalau saudara bisa memberikan persembahan, itu merupakan respon dari kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya saudara. Nah, waktu Melkisedek ngomong sama Abraham, dia bilang apa? Kemenangan itu bukan dari kamu, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Itulah sebabnya Abraham memberikan 1/10. Nah kemudian, ayat 15 dikatakan kemudian. Kalau bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus. After these things. Setelah semua itu, the word of the Lord came to Abram in a vision. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Dan kata-katanya apa? Ayo kita baca sama-sama kata-katanya. Tuhan kepada Abram, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara mungkin gak tahu hati Abram, tapi Tuhan tahu hati Abram. Saudara mungkin bisa menyembunyikan keadaan hatimu sama saya, pendeta saudara. Atau sama istrimu, atau sama suamimu. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Dan hari ini kalau hati saudara takut, persis seperti Abram, ternyata Abram ini takut. Dan Tuhan ngomong, janganlah takut Abram. Kenapa kok Abram takut? Saya membaca berbagai buku, tafsiran, mungkin ada 3-4 tafsiran, dikatakan begini. After these things, itu setelah dia menang atas, ini loh, raja-raja yang menawan itu apa? Sodom dan Lot. Mereka gini, Abram mulai berpikir, what if aku ini kan satu keluarga memang waktu itu menang. Tetapi kan aku masih keluarga yang kecil. Gimana kalau raja-raja tersebut merapatkan barisan dan balas dendam sama aku? What if? Coba gitu, aku mesti ngomong ya sama Raja Sodom. Aku jadi raja. Di belakangku ada 5 kerajaan. Lah sekarang aku sendirian. Mateng kon. Ya apa ini? Mungkin saudara pernah mikir kayak gitu. Saudara baru menang, saudara mendapatkan terobosan. Mungkin saudara hampir ada masalah tapi Tuhan luputkan. Tiba-tiba saudara mulai takut sendiri. Gimana kalau? Bagaimana jika? Mungkin aku seharusnya minta backingan polisi. Wah, gitu saudara. Mestinya aku ngomong sama preman ini dan mafia ini untuk nulungi aku. Coba waktu itu mau ditulungi sama tentara ini, aku mestinya ngomong iya. Halo? Mungkin saudara, aduh coba waktu itu aku ambil itu tawarannya. Jadi Abraham ini ceritanya lagi mulai menyesal. Kenapa kok dia tidak ngomong iya sama Raja Sodom? Abraham mulai takut. What if? What if? What if? Nah mungkin saudara bisa mengidentifikasikan diri saudara dengan ceritanya Abraham. Mungkin saudara di dalam hidupmu, saudara banyak what if. Gimana kalau? Aduh, andaikan. Bagaimana jika? Mungkin aku seharusnya. Halo, saudara pernah melakukan itu? Ya, sering ya saudara ya? Aduh, after these things. Jadi apa yang terjadi setelah saudara mungkin mengalami pertolongan Tuhan. Dan mungkin saudara mulai aman. Saudara mulai ragu gimana nanti ke depannya. Padahal baru ditolongin loh ini. Tetapi saudara mulai ragu ke depannya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya konseling dengan begitu banyak orang. Orang suka ragu. Padahal kalau dia lihat ke belakang, sebenarnya kesetiaan Tuhan itu ada di dalam hidupnya selamanya. Selama ini kesetiaan Tuhan ada di dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saya nggak ada di sini sih. Tetapi tadi pagi waktu saya merenungkan, saya baru mendapatkan ini. Saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, lihat sini semua ya. Apa yang Tuhan mulai dengan kasih karunia dan anugerahnya, jangan saudara berusaha setelah mendapatkan pertolongan Tuhan mempertahankan keadaan saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Kalau saudara sudah mendapatkan pertolongan Tuhan dan itu semua karena anugerah Tuhan, maka masa sih Tuhan sudah antar segitu jauh, dia tidak akan antar saudara sampai selesai? Seringkali apa yang terjadi apa?
Kita baru separuh, udah melihat pertolongan Tuhan baru separuh nih. Terus saudara pakai kekuatan saudara sendiri dengan cari cara jalan sendiri. Saudara. Dan ini yang sering terjadi. Dan kalau saudara sadar, apa yang dimulai oleh kasih karunia Tuhan tidak bisa diselesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa keselamatan kita itu berasal dari Tuhan. Kalau ngomongin keselamatan ya, maka Tuhan bilang kerjakanlah keselamatan yang sudah kamu miliki, tetapi Allah lah, Filipi 2 ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalammu baik kemauan maupun kemampuan menurut kerelaan hatinya. Jadi apa yang sudah dimulai Tuhan oleh kasih karunia-Nya, jangan berusaha saudara ambil alih. Kita kalau sudah mendapatkan keselamatan, tugas kita bukan untuk mempertahankan keselamatan, tetapi tugas kita adalah mengerjakan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Keselamatan Anda nggak akan dicabut, tetapi apa yang sudah ada di dalam dirimu itu percaya dan menjadi pengelola yang baik. Tenang aja, Tuhan sudah bersama dengan saudara dan Tuhan akan bersama dengan saudara dan Tuhan selalu bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya dikatakan apa? Jangan takut. Mungkin saudara bilang, masa sih pastor itu sebabnya Abraham takut? Saudara lihat, gak cuma hanya takut mengenai apa yang terjadi kemudian after all these things. Saudara lihat ayat kedua, Abraham menjawab. Setelah dikasih jangan takut, sungguhan toh ternyata Abraham takut. Pertama, katanya kamu mau ngasih aku anak. Katanya keturunanku akan jadi banyak. Mana buktinya? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Waktu itu dia sudah umur 75 lebih. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi Abraham bukan hanya takut terhadap musuh dan yang lain, tetapi dia juga bertanya, jaminannya apa? Persis kayak tadi orang minta kredit itu loh. Kolateralku apa? Ket kapanane janji-janji tok. Dia lupa loh saudara. Padahal Tuhan itu selalu bersama dengan dia. Halo? Dia lupa loh. Hari ini mungkin saudara lagi lupa. Hari ini Tuhan mengingatkan saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara semestinya. Janjinya itu tidak bisa dicabut. Panggilannya itu tidak pernah berubah. Dia selalu bersama dengan saudara. Nah kalau saudara perhatikan. Ini janji Tuhan ya. Janji Tuhan. Ini tadi pertanyaan Abraham. Kalau saudara lihat saya skip. Ayat 1, saudara lihat ayat 1 ditanya kemudian. Ini ketakutan Abraham. Ayat 2 Abraham tanya. Ayat 3 Abraham tanya lagi. Engkau tidak memberikan aku keturunan. Ini menunjukkan apa? Keresahan hati Abraham. Lihat jawaban Tuhan. Yang pertama, oke, tadi kita sudah lihat di ayat pertama. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham sebenarnya layak gak dapat upah? Gak dapat. Jadi mestinya bukan upah. Tetapi memang ini kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan dia anugerah. Nah saudara, kita perhatikan kata-kata janganlah takut. Janganlah takut itu imperfect tense. Fear not, janganlah takut. Imperfect tense, artinya continuous, terus menerus. Maksudnya apa? Tuhan bilang, kamu jangan takut terus menerus. Kenapa? Kecenderungan kita suka takut terus menerus. Tuhan mau bilang kepada saudara, jangan takut. Katakan pada dirimu sendiri. 1, 2, 3. Jangan takut kepada kanan kirimu. Jangan takut. Kalau saudara mulai takut, bilang sama dirimu sendiri, jangan takut. Kenapa? Tuhan bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Dia setia. Kesetiaan dia itu tidak tergantung sama kesetiaanmu. Halo? Kalau engkau bisa setia, which is kadang-kadang setia dalam hari baik, kalau hari buruk lali. Itulah kita. Betul ya saudara? Puji Tuhan, Tuhan tidak seperti itu. Dia sudah setia dari dulu, bahkan sebelum engkau mikir untuk setia. Kebaikanmu tidak menentukan kebaikan Tuhan. Halo? Amin saudara? Ini mungkin asing. Biasanya saudara dengarnya begini. Kamu harus setia. Supaya kesetiaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Betul ya saudara? Bukankah kesetiaan Tuhan sudah nyata lebih dulu sebelum engkau setia? Amin saudara. Hari ini saudara harus sadar.
Kalau engkau bisa setia itu karena Tuhan lebih dulu setia sama saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kebaikan saudara nggak ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Malah kebaikan Tuhan itu yang tidak bisa diganggu gugat. Itulah Injil, itu bukan tentang kebaikanmu, bukan tentang kesetiaanmu, tetapi kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan. Itulah Injil. Karena Injil itu bukan tentang perbuatan manusia, tetapi inisiatifnya Tuhan. Apa yang Yesus Kristus sudah lakukan. That is the gospel. Dan hari ini, the gospel is in us. Injil itu ada di tengah-tengah kita. Injil itu adalah hidup kita. Continuous, karena itu kita nggak boleh meninggalkan Injil, saudara. Kenapa? Karena kecenderungan kita adalah selalu transaksi timbal balik. Ya, nah, ada sesuatu yang interesting di sini dan kemudian waktu Abram tanya begitu, saudara, anakku gimana? Aku nggak punya anak. Ahli warisku bakal Eliezer. Mana katanya keturunanku akan ada di dalam akan menjadi bangsa yang besar. Mana buktinya? Maka Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Katakan keluar. Saudara, kita perlu sadar bahwa kadang-kadang kita itu terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri sehingga kita tidak bisa melihat keluar. Kita tidak bisa melihat yang lebih besar. Coba saudara lihat. Serta berfirman. Kita baca yang kuning. 1, 2, 3. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Ini saudara, saya sambil lihat ini. Kalau saudara, ini aja gambar yang gak bergerak, saudara hitung. Ya bisa. Tapi saudara akan kesusahan juga ya. Saudara harus perlu apa? Dihitung itu mesti perlu kalkulator kali ya. Pakai clicker gitu ya saudara ya. Nggak tahu saudara. Banyak banget. Dan juga kalau saudara lihat di langit beneran, maka kadang-kadang bintang-bintang itu bisa tiba-tiba sinarnya cuman hanya beberapa detik, beberapa menit. Karena bumi juga berputar, maka bintang itu juga sedang baru nyampe ke kita beberapa juta tahun cahaya, baru nyampe sinarnya ke mata kita. Begitu banyak. Saudara, kadang-kadang kita itu seperti katak di bawah tempurung, tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tetapi hari ini saya berdoa supaya saudara tidak terkungkung dengan masalah saudara sendiri, bahwa saudara perlu sadar. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita untuk tidak sendirian. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa saudara ini butuh ada orang lain yang mengingatkan kita. Saudara butuh mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara perlu setiap minggu mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu saudara ada di dalam masalah, saudara ada kecenderungan seperti Abraham. Dia hanya bisa melihat masalahnya sendiri. Sampai mimpi-mimpi saudara. Untung Tuhan muncul di mimpinya saudara. Sampai saudara gak bisa lihat, saudara gak bisa tidur. Kalau tidur pun saudara mimpi-mimpi terus kaget-kaget. Gitu. Betul atau tidak saudara? Sampai kepikiran, mukamu ditekuk. Saudara, muka saudara ditekuk, muka saudara panjang, itu tidak merubah situasi saudara. Yang saudara perlu lihat adalah kesetiaan Tuhan. Yang saudara perlu lihat adalah janji Tuhan melalui firman-Nya. Realitas saudara itu bukan yang ada di depan saudara itu. Tapi realitas saudara itu sebenarnya adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara perlu sadar akan hal itu. Sehingga saudara ini perlu keluar dari masalah itu. Apa yang bisa membuat saudara keluar? Firman Tuhan, janji Tuhan. Bukan emosimu. Saudara, kalau saudara lihat sesuatu masalah, biasanya apa yang terjadi? Emosi saudara biasanya membuat saudara terkungkung. Saya berdoa biarlah saudara tidak didikte oleh emosi saudara. Katakan pada diri saudara, saya tidak akan didikte oleh emosiku. Ya, saya tidak akan didikte oleh emosi saya. Amin saudara. Katakan kepada kanan kirimu, jangan didikte oleh emosi bro. Nah, emosi itu menipu. Yang setuju katakan amin. Ya. Hari ini bisa bete segala macam, tapi saudara lihat, makanya orang kan suka lihat itu loh apa, Instagram lucu-lucu. Kenapa? Bisa ketawa-ketawa biar lupa sedikit gitu saudara. Betul atau tidak saudara? Makanya WA forwardan itu kan rame banget kan saudara. Sudah ketawa-ketawa sendiri. Habis itu selesai, emosi balik lagi. Aduh ya masalah lagi. Ya kan? Itu yang terjadi kan?
Saudara, kita perlu membiarkan firman Tuhan untuk mengubah pandangan kita. Puji Tuhan, ya, kita ini punya banyak sekali platform-platform yang bisa membuat saudara itu. Jadi kalau saudara kita ada app, kita ada prayer request, gunakan itu. Kalau saudara BT, saudara bisa masukkan itu, QR code-nya itu ada di mana-mana di gereja ini. Saudara bilang, mohon bantu doa, saya depresi. Gitu loh saudara, enggak apa-apa. Kita mau doakan saudara, beneran saudara. Dan mungkin saudara perlu untuk mengingatkan diri saudara untuk mulai mengisi hidupmu bukan dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi firman Tuhan. Saudara yang menentukan hidup kita tuh firman Tuhan, bukan emosimu. Amin. Amin saudara. Ya. Saya berdoa supaya ini dapat saudara lihat. Jangan terkungkung seperti katak di bawah tempurung. Nah, kalau saudara lihat apa yang dilakukan? Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Ini simpen dulu ya, nanti saya akan kembali ke sini. Coba bayangkan, bukan kebaikannya Abraham loh yang membuat dia benar di hadapan Tuhan. Tetapi percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Injil itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Karena itulah kekristenan itu bukan tentang perbuatan manusia, tetapi kepercayaan kita akan perbuatan Tuhan. Amin saudara. Ini memang counterintuitif, saudara perlu menangkap ini. Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini simpen dulu, nanti saya kembali lagi. Oke? Ada hal yang menarik. Masih ingat gak tadi mengenai kredit? Ada hal yang menarik, setelah ini Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa, itu ada hubungannya dengan ini. Dan saya yakin kredit ini semua, ini belajarnya mungkin dari Alkitab, saudara. Atau kalau enggak, make sense-nya seperti ini. Tadi kita lihat, kalau kita mau mengajukan apapun pinjaman, kita perlu ada identitas, menunjukkan apa? Siapa kita, perlu ada kredibilitas untuk menunjukkan kemampuan kita, dan perlu kolateral untuk sebagai jaminan. Betul atau tidak, saudara? Ada sesuatu yang interesting, saudara. Luar biasa. Saya baru nemu minggu ini, saudara. Itulah sebabnya saya mau mengulang Kejadian 15. Kenapa? Puji Tuhan, ini luar biasa indah. Tuhan habis itu ngomong sesuatu sama Abram. Dia ngomong apa? Pertama, habis Abram percaya, dia ngomong apa? Dia langsung ngomong, lagi firman Tuhan kepadanya. Dia mengingatkan Abram akan identitasnya. Akulah Tuhan. Nah, di sini nggak jelas. Bahasa Indonesia cuma ngomong akulah Tuhan. By the way, kalau saudara tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kalau saudara lihat Alkitab dan bahasa Aram, bahasa Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa, Aram, Ibrani, dan Yunani. Kalau saudara perhatikan, satu Alkitab itu ditulis dengan 60.000 kosakata, saudara. 60.000 lebih kosakata Aram, Ibrani, dan Yunani. Begitu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu jadi kira-kira 30 ribuan, separuh. Jadi sudah kehilangan makna 30 ribu. Jadi dari 60 ribuan jadi 30 ribu. Begitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi tinggal 5 ribu, saudara. Jadi kehilangan gak tahu berapa persen, saudara. 1/12-nya, saudara. Enggak, lebih. Ya 1/6, saudara. Itu parah sekali. Jadi maksudnya begini, ada begitu banyak yang lost in translation. Nah, waktu saudara baca akulah Tuhan, itu gak ada maknanya. Kenapa? Semestinya adalah akulah Tuhan itu akulah Yahweh. Dalam bahasa yang lain, akulah Alfa dan Omega. Tuhan mau ngomong, kamu percaya ya? Percaya baru tak tunjukin bintang aja udah percaya. Kamu mestinya lebih percaya. Kenapa? Aku ini, Tuhan mengulang identitasnya. I am Yahweh. I am Alpha and Omega.
Akulah yang awal dan yang akhir. Sebelum bumi, jagat raya, alam semesta ada, aku sudah ada. Dan nanti jagat raya dan alam semesta ini sudah tidak ada, aku tetap ada. Jadi kalau aku janji, pasti tak tepati. Amin saudara. Tuhan independen. Tuhan tidak ditentukan oleh situasi. Dia yang merancangkan segala sesuatu. Dialah konstan dan dia berdaulat. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengulang identitasnya. Jadi yang pertama, Tuhan menunjukkan identitasnya dan mengulang. Kamu baru tak tunjukin bintang aja udah percaya. Dan aku kasih kamu kebenaran. Kenapa? Karena kamu percaya. Yang kedua, Tuhan berfirman lagi. Kamu masih ingat gak? Yang manggil kamu siapa? Aku. Aku pernah ngomong gitu 3 kali. Ini yang ketiga sama kamu. I am Yahweh. Tuhan mengulang identitas. Kemudian apa yang terjadi? Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Dulu kamu membangkang. Di Ur Kasdim aku sudah ngomong sama kamu. Tak bawa keluar, mestinya ke Kanaan. Kamu menggok ke Haran. Tetapi aku tetap bawa kamu ke Kanaan. Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi kalau tadi Tuhan mengulang identitasnya, yang ini Tuhan mengingatkan kapasitasnya dan kredibilitasnya untuk menggenapi firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengingatkan, I can do it. Bahkan kemampuanmu untuk menepati janjimu itu enggak konsisten. Tetapi aku yang konstan, dan kalau kamu membangkang, aku akan kembalikan kamu kepada jalanku. Tuhan mengingatkan kapasitas dan kredibilitasnya. Kalau kita diminta slip gaji, Tuhan menunjukkan kuasanya. Amin saudara. Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Tuhan menunjukkan aku sanggup, gak cuma hanya berfirman, tetapi dia sanggup untuk menggenapi firman-Nya. Dan kemudian yang luar biasa sekali, apa yang terjadi? Kalau saudara lihat di ayat yang ke-8 sampai ke-10, kata Abram sudah dikasih identitas, sudah dikasih kredibilitasnya Tuhan, masih nanya lagi. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Benar, waktu saudara mendengar Pak Jimmy Setiawan, yang ragu sekarang Abram. Oke Tuhan, kamu memang hebat identitasmu. Kamu mampu bawa aku. Lah kalau aku mau bawa, tapi aku terus membangkang terus gimana? Kalau aku suka clueless, aku mungkin kadang-kadang kayak orang yang tersesat, terus aku sering tersesat. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu. Jadi Tuhan gak cuma hanya ngomong lagi, dia mau demonstrasi. Dia mau demonstrasi. Ambillah bagiku seekor lembu betina, berumur 3 tahun, seekor kambing betina, berumur 3 tahun, seekor domba jantan, berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilannya semuanya itu bagi Tuhan. Tuhan bilang apa? Dipotong 2. Dipotong jadi 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dapat dipotong 2. Ini namanya adalah yang waktu itu sempat ditunjukkan oleh Pak Jimmy Setiawan, covenant ritual. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya berit. Saudara tahu berit? Berit itu ya ini saudara. Artinya biasanya kalau orang mau janjian, mereka tidak ada notaris, mereka tidak ada lawyer, mereka tidak punya kolateral yang lain. Apa yang terjadi? Mereka ambil binatang-binatang tersebut, dipotong jadi 2, darahnya ada di tengah, dan mereka harus berjalan di atas kedua orang yang mau mengadakan perjanjian. Mereka harus berjalan di atas darah itu, yang terus mereka salaman di sana, dan mereka berkata, kalau ada dari kita yang mengingkari janji, maka ini yang akan terjadi pada hidup kita. Matilah kita. Itulah sebabnya sampai sekarang ada red carpet. Red carpet itu adalah kehormatan, karena merupakan suatu kehormatan untuk berjalan di situ dan memberikan janji, saudara. Tetapi sekarang red carpet ya cuma red carpet gitu aja ya. Itu maksudnya adalah suatu kehormatan untuk kita bisa berjalan, untuk berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, bahwa kita berikrar, bernazar antara satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi di sini dikatakan bahwa
Abram lagi tidur. Dan Tuhan sendiri yang melakukannya. Firman Tuhan berkata di ayat 17 dan 18, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu dari langit, saudara. Lewat dari potongan-potongan daging itu. Dan Abram pada saat itu tidak disuruh jalan oleh Tuhan. Tuhan yang melakukan itu semua. Tuhan mengadakan perjanjian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Ini menunjukkan apa, saudara? Saya mau katakan kepada saudara sehari ini. Ada perjanjian satu pihak. Ada perjanjian berapa pihak? Satu pihak. Kenapa kok Tuhan mengadakan perjanjian satu pihak? Karena dia tahu kalau perjanjian itu dua pihak, Abram tidak mampu untuk menepati perjanjiannya. Dalam translasi manusia zaman modern, artinya begini. Kalau sampai Tuhan bilang, oke, yang pertama Tuhan bilang, meskipun kamu gak setia, aku akan tetap setia. Itu yang pertama. Meskipun kamu gak mampu, kemampuanku akan selalu kutunjukkan kepadamu bahwa janjiku pasti akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang belum sempat dibicarakan. Saudara tahu? Karena perjanjian itu kan ada dua bagian. Tuhan pasti. Lah kalau Abramnya gak taat, Abramnya gak setia. Saudara tahu ketidaksetiaan dan ketidaktaatan itu ada konsekuensinya. Halo? Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan itu sama dengan dosa. Dosa itu ada konsekuensinya. Tetapi puji Tuhan, perjanjian Abram, perjanjian Tuhan terhadap Abram artinya bukan cuma hanya Tuhan setia menepati janjinya, tetapi artinya konsekuensi dari ketidaktaatan saudara, ketidaktaatan Abraham dan keturunannya itu ditanggung oleh Tuhan. Abram, aku tahu engkau gak akan setia. Dalam hidupmu engkau akan bisa naik turun, tetapi aku adalah Tuhan, konstan, aku akan tetap setia. Dan pada saat ketidaksetiaanmu itu ada konsekuensinya, yang nanggung konsekuensinya adalah aku. Itulah sebabnya 2000 tahun kemudian Yesus naik ke Kalvari. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Karena ketidaksetiaan saudara, karena ketidaktaatan saya, karena kebobrokan kita semua. Itulah sebabnya dia harus mati di kayu salib. Firman Tuhan berkata di Galatia 3 ayat 13-14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus sudah dihukum untuk siapa? Kita. Stop dulu. Ayo baca sekali lagi. Kristus sudah dihukum untuk kita. Dengan melakukan itu, ia melepaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima. Dan Kristus sendiri sudah mati di kayu salib, supaya orang-orang bukan Yahudi dapat juga menerima berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Wow! Injil bukan tentang kamu setia. Apakah kita perlu setia? Yes. Bisa gak setia 100%? Gak bisa. Gak bisa. Saya bersyukur bahwa sehebat-hebatnya manusia itu pasti jatuh. Dalam kelemahan kita pasti jatuh. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita lebih setia. Bahkan pada saat kita jatuh itu ada konsekuensinya, ditanggung sama dia. 10 tahun lagi, aku gak jamin Tuhan, aku mau. Kadang-kadang ya saudara, kita komitmen di retreat. Kalau saudara ke retreat ya, atau ke KKR, sampai nangis-nangis, dredeg-dredeg. Wah, aku mau radikal buat engkau. Berapa banyak saudara 2 minggu kemudian saudara sudah mundur. Ini cerita lama. Saya pernah seperti itu. Apa cuma saya yang pernah seperti itu? Saudara gak pernah? Saudara hebat. Wah. Saya mau kasih tahu kepada saudara.
Kita semua itu pasti jatuh. Tapi puji Tuhan, kita semua menerima karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Ini luar biasa sekali. Saudara perlu tahu bahwa saudara dan saya ada di sini itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, lihat. Tadi apa? Tuhan sudah menunjukkan identitasnya. Dia sudah menunjukkan kredibilitasnya. Yang ketiga saudara tahu, Tuhan memberikan kolateral. Kolateralnya apa? Yesus Kristus. Jaminannya apa? Yesus Kristus. Kalau kita jaminannya apa? Surat hak milik. BPKB, Fana. Tuhan memberikan dirinya sendiri. Mati buat saudara dan saya. Tak jamin. Dosamu masa lalu, dosamu masa sekarang, bahkan dosa yang akan kamu lakukan. Itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Darahnya cukup. Dia berkata, sudah selesai. 1 Korintus 16 ayat 20 dikatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa hargamu sudah lunas dibayar. Sudah tidak ada kolateral lagi buat yang saudara butuhkan. Nggak ada jaminan, nggak ada utang dosa lagi. Lunas. Katakan pada kanan kirimu, bro, aku lunas loh bro. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Kolateralnya selesai. Tuhan memberikan jaminan melalui karya salib Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah dianggap lunas. Saudara tahu di Roma 4. Paulus mengulang. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Kalau Abraham itu dibenarkan gara-gara dia setia, dia taat, dia bisa sombong. Tetapi dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Ayat 3 dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Baju yang kuning, 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara nanti baca Roma 4, saya lompat langsung, ayat 16. Dikatakan begini, perhatikan. Kalau saudara lupa segalanya, ingat ini. Karena itulah kebenaran itu berdasarkan iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena kesetiaanmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena amalmu, bukan. Supaya, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya apa saudara? Merupakan kasih karunia, sola gratia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham itu bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Baca yang kuning, tetapi 1, 2, 3. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Artinya saudara, kalau saudara hari ini percaya Kristus, saudara adalah keturunan Abraham dan berkat Abraham itu ada dalam hidupmu. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara, Tuhan sudah menunjukkan identitasnya. Tuhan sudah menunjukkan kredibilitasnya. Tuhan sudah menunjukkan kolateralnya. Dan hari ini, kalau kita bisa ambil kesimpulan, saya balik sekarang. Salib Kristus adalah jaminan kita. Roh Kudus adalah kemampuan kita. Di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Katakan pada kanan kirimu, kamu di dalam Kristus. Itu adalah identitas kita. Saya yakin hari ini, kalau Abraham lihat saudara dan saya, dia ngiri kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena Abraham waktu dulu sama Tuhan, dia masih LDR. Ada yang gak tahu LDR itu apa? Zaman begini gak tahu LDR. Saya yang dari Amerika baru 5 tahun di Indonesia aja udah tahu LDR, saudara. Long distance relationship. Kenapa? Karena Abraham itu ya, ini saya kasih ini ya, apa namanya? Ilustrasi ya. Hani, boleh nggak kesini? Ya, istri saya, oke? Biar gampang, oke? Karena habis ini saya gandeng-gandengan sama dia, gitu loh saudara. Maksud saya gandeng sama orang lain, gitu loh saudara. Ini misalnya Tuhan, dia jauh lebih cantik dan jauh daripada saya. Kalau saya dablek ya saudara, ini gini. Nah, kalau aku muter-muter,
nanti aku ndablek kamu keluar gitu ya. Jadi saya ndablek gitu ya. Saya ke sana mestinya ke situ, tapi saya ke sini, maka apa yang terjadi? Kamu ke sini Hani. Tiba-tiba Tuhan muncul di hidup Abraham, betul ya? Tuhan muncul tetapi Tuhan, katakan sama-sama, tetapi Tuhan. Boom. Tuhan menampakkan diri. Kamu perlu ke sana. Tuhan memberikan tulah, betul ya saudara? Ayo baru digandeng bawa ke sana, seret. Terus dilepas lagi. Hilang lagi kan Tuhan? Betul ya saudara? Terus saya ke Mesir. Tetapi Tuhan, keluar lagi. Ini Abraham. Saudara lihat ya, ini Abraham. Keluar lagi. Digandeng lagi. Dibawa ke sana. Ya kan saudara? Ini yang terjadi kan? Hilang lagi. Takut. Terus apa yang terjadi? Abraham mimpi. Lihat, keluar lagi. Nah, ini kan saudara, LDR kalau diperlukan baru muncul. Ya kan saudara? Kalau perlu telepon, baru ada FaceTime. Kan gitu, LDR masihan. Terus habis itu apa? Disuruh lihat bintang, disuruh lihat langit, suruh hitung. Terus habis itu Tuhan hilang lagi. Kan gitu, Abraham itu begitu. Saudara dan saya, saudara lihat. Tuhan Yesus, dia katakan, aku akan ada di dalam rohku, akan kuberikan di dalammu. Hatimu akan kuberikan hati yang baru. Hidupmu, katakan Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi artinya, kemanapun saya berada, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Waktu saya gak kuat, yang ngangkat siapa? Tuhan. Oh, dia yang gak kuat ya. Puji Tuhan, Tuhan bukan seperti ini saudara ya. Tuhan yang ngangkat, sehingga kalau saya gak kuat, kekuatan Tuhanlah yang mengangkat saya. Dijamin, ini semua bisa terjadi karena apa? Salib Kristus. Dia mati di atas kayu. Thank you. Salib Kristus adalah jaminan kita. Roh Kudus adalah kemampuan kita. Di dalam Kristus identitas kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini saudara, saya berdoa, kalau saudara takut, jangan membiarkan emosi saudara ini mengontrol saudara. Tetapi percayalah bahwa Yesus yang menjadi identitas kita. Roh Kudus yang menjadi kemampuan kita. Salib Kristus yang kosong, itu adalah jaminan kita. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, rohnya di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Amin. Katakan pada kanan kirimu, saya di dalam Kristus. Kamu di dalam Kristus gak? Nah, amin saudara. Amin. Ada satu quote dari Martin Luther, dia berkata begini. Feelings comes and feelings go. And feelings are deceiving. Perasaan itu datang dan perasaan itu pergi dan perasaan itu menipu. My word is the word of God. Jaminanku, apa yang aku bisa pegang adalah firman Tuhan. Karena meskipun, for though all things shall pass away, meskipun segala sesuatu akan berlalu, His word shall stand forever. Firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Saudara, problem kita itu bukan problem keuangan. Problem kita bukan problem kesehatan. Problem kita bukan problem psikologis. Problem kita bukan problem relationship, bukan. Kita suka lupa. Kita suka lupa bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Kita suka lupa akan identitas kita di dalam Kristus. Biarlah hari ini saudara mengenal Kristus. Saudara sadar siapa saudara di dalam Kristus. Dia adalah identitas kita. Jaminannya adalah salibnya. Dan Roh Kudusnya ada di dalam kita. Amin.